Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel edisi Selasa 12 Mei 2026. Mari sejenak kita bersama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Titus 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Sapari pada hari ini diberikan judul berkat atau kutuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kebiasaan unik yang dimiliki dan dilakukan oleh salah satu suku di Kepulauan Solomon, yakni memaki-maki pohon. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka mempercayai bahwa pohon yang dimaki-maki secara terus-menerus akan menjadi lemah dan mati sehingga mudah untuk ditebang. Bagi kita hal ini mungkin terlihat aneh, tidak masuk akal, tetapi begitulah kepercayaan mereka. Dan ternyata tradisi ini sudah dilakukan selama ratusan tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis surat kepada Titus yang disebutnya sebagai anak. Dalam suratnya itu, Paulus menyampaikan kata-kata berkat bagi Titus. Berbeda dengan yang tadi dilakukan oleh orang-orang di Kepulauan Solomon. Kata-kata berkat Paulus itu manis, menguatkan, dan meneduhkan hati. Kita pun akan dapat merasakan penguatan dan peneguhan dari kata-kata Paulus ketika kita membaca dan menghayati kata-katanya itu. Nah, di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah pilihan untuk menggunakan lidah dan bibir kita. Apakah kita memilih untuk mengucapkan berkat atau justru kita memilih mengucapkan kutuk? Apakah kita memilih untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun sekalipun itu tidak mudah, atau dengan mudah kita memilih untuk mengucapkan kutuk, memaki, atau bahkan mengucapkan hal-hal yang kurang membangun? Nah, hal yang baik pada saat ini diteladankan oleh Rasul Paulus dalam kata-katanya kepada Titus. Dari Paulus kita belajar untuk bijak menggunakan bibir dan lidah kita. Jangan sampai karena lidah dan bibir kita atau akibat perkataan kita, orang-orang menjadi terluka hatinya. Mungkin niat kita baik, misalnya ingin menasehati. Namun ketika perkataan kita tidak tepat, perkataan yang kita ucapkan bukannya menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk yang melukai dan mematahkan hati. Mari kita memohon Roh Kudus untuk bisa memampukan kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, dan kata-kata yang memberkati. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu menjadi pembawa berkat melalui kata-kata kita, terlebih melalui perbuatan kita. Mari dengan cakap kita latih diri kita untuk senantiasa berpikir dan mengucapkan kata-kata berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.